Contoh ya, emas digital. Menurut lu emas digital tuh aman nggak? Nggak yakin. Pertanyaan kedua, emasnya beneran ada nggak? Enggak lah. Nggak yakin. Siapa yang memverifikasi emasnya ada? Nggak ada. Nah, ternyata tak ceritain. Nah, di Indonesia, nih supaya orang-orang paham nih emas digital di Indonesia. Emas digital di Indonesia itu tuh ada 2 ekosistem yang berbeda. Ekosistem yang satu di bawah Kementerian Keuangan, ekosistem yang satu di bawah Kementerian Perdagangan. Oke, sampai sini dapat ya? Ya. Ini dua menteri berbeda nih. Nah, regulatornya berbeda nggak? Berbeda. Kementerian Keuangan, regulatornya nanti OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Benar. Kementerian Perdagangan, namanya Bapepti. Ini sudah 2. Nah, Kementerian Keuangan, itu pemainnya, itu namanya adalah Bank Emas atau Bullion Bank. Di Indonesia ada 2 merek. Ya, ada 2 merek, ada 2 bank, ada 2 bank emas. Satu ya yang BSI, satu Pegadaian. Itu satu nih. Siapa yang memverifikasi emasnya beneran ada dan jumlahnya 1:1? Ya, regulatornya dia, yaitu OJK. Siapa yang audit? Ya OJK. Yaitu. Nah, bebannya di OJK memang berat. Bagaimana dia memastikan bahwa emasnya itu beneran ada 1:1? Itu bebannya OJK. Dan OJK yang perlu memberitahukan atau mengkomunikasikan ke kita semua bahwa memang mereka sudah melaksanakan itu gitu. Ini satu. Nah, yang kedua, yang ini clear ya. Yang ini ekosistem ini clear. Nah, ekosistem yang kedua di bawah Kementerian Perdagangan ini yang melakukan bukan bank emas, tapi individual pakai teknologi, pakai aplikasi biasanya. Itu di Indonesia setahu gua tuh sampai kita podcast ini itu tuh baru ada 8 player atau 8 perusahaan pedagang emas digital. Nah, cara kerjanya gini. Ini menurut gua menurut gua lebih open gitu. Jadi ketika Melvin beli emas digital di aplikasi A, ya kan? Kalau yang ini itu tuh gini, misal gue beli di satu perusahaan tadi, contohnya gue kasih contoh kayak Antam atau Antam tuh punya license juga, atau Treasury gitu ya. Itu gue beli gitu. Misal gue beli 10 gram. Nah mereka itu akan melaporkan ke bursa berjangka, bursa komoditi, bahwa Melvin telah melakukan perdagangan 10 gram. Dan mereka akan lapor ke kustodian. Kustodian itu adalah yang punya berangkas. Ini Melvin beli 10 gram ya. Catat nih, 10 gram ini punya Melvin. Karena dia udah siapin dulu emasnya dalam bentuk kilobar. Terus udah uangnya kemana? Kan ada transfer uang. Uangnya ke clearing. Clearing catat, ini Melvin sudah punya ya 10 gram nih belanja nih tadi transaksi sekian. Dan itu 3-3-nya diverifikasi oleh pihak yang 3 independen berbeda ini. Dan ini semua lapor ke Bapepti. Amit-amit nih perusahaan lu tutup. Emas gue hilang nggak? Enggak, karena catatannya ada di 3 perusahaan yang berbeda. Kayak kamu bisa ya? kamu bisa pindahin ke perusahaan emas digital yang berbeda gitu.